Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Moko dalam mata kuliah Perekonomian Indonesia. Ya, kali ini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu mengenai distribusi pendapatan, pemerataan pembangunan, dan kemiskinan. Ya, untuk materi ini akan saya bagi menjadi dua sesi. Jadi sesi pertama nanti saya akan membahas mengenai pengertian dan konsep tentang distribusi pendapatan. Kemudian nanti yang sesi 2 tentang kemiskinan. Ya. Baik, kita masuk ke pengertian. Ya, apa yang dimaksud dengan distribusi pendapatan? Ya. Jadi distribusi ini sebentar, ini data dulu sekilas ya. Jadi ini data yang menggambarkan distribusi pendapatan di Indonesia. Ya, jadi ini dengan melihat besarnya Gini rasio atau rasio Gini. Nah, ini jadi tahun 2018 angka Gini rasio itu sebesar 0,389 ya ini. Jadi angka ini lebih baik atau mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017. Nah, mungkin Gini rasio ini masih asing ya bagi atau belum begitu familiar bagi mahasiswa di program studi manajemen ini ya. Nah, maka nanti akan saya sampaikan apa itu rasio Gini. Rasio Gini ini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui ketimpangan distribusi pendapatan. Kemudian kita langsung saja ke konsep-konsep atau ukuran dari distribusi pendapatan. Jadi nanti data-data bisa dilihat di materi nanti secara lebih detail, nanti di materi saya sampaikan di secara melalui Google Classroom nanti ya. Nah, sekarang kita ke pengertian dulu mengenai distribusi pendapatan nasional. Jadi distribusi pendapatan nasional itu menggambarkan atau mencerminkan merata atau timpangnya ya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Jadi distribusi pendapatan itu dengan kata mencerminkan di situ ada unsur ini mencerminkan tingkat keadilan. Apakah pembangunan ekonomi yang sudah berlangsung selama ini, kalau di negara usia Republik Indonesia sudah mencapai usia 75 tahun yang baru saja kita peringati 75 tahun ya. Apakah selama ini rakyat kecil, apakah pembangunan ini sudah menyentuh ya daerah-daerah pelosok ya di wilayah Indonesia? Apakah hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu? Nah, ini dicerminkan oleh besaran distribusi pendapatan. Ya, sekarang bagaimana cara mengukur atau mengetahui distribusi pendapatan nasional? Ini ada tiga ukuran atau tiga konsep ya. Yang pertama adalah kurva Lorenz. Nah, ini dari nama orang ya, Lorenz ini nama orang yang menggunakan pertama kali ukuran ini. Jadi kurva Lorenz itu menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan penduduk ya, secara kumulatif pula. Jadi nanti kurva Lorenz ini dilihat secara dalam sebuah kurva ini secara visual. Jadi dengan melihat sebuah kurva nanti kita bisa mengetahui apakah distribusi pendapatan itu merata atau timpang ya. Nanti ada contoh gambarnya ya. Jadi kurva Lorenz ini berada di dalam sebuah bujur sangkar ya. Di bawah garis diagonal utama. Jadi sumbu vertikal melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sumbu horizontal mewakili persentase kumulatif penduduk. Ini kurva Lorenz. Jadi nanti kurvanya itu di bawah sebuah garis diagonal utama.
kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal, ke garis diagonal menunjukkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya kalau semakin jauh dari garis diagonal itu distribusi pendapatannya semakin timpang. Nah ini saya akan tunjukkan gambar dari sebuah kurva Lorenz. Nah ini contoh sebuah kurva Lorenz. Nah itu kurvanya seperti ini. Ini berada di dalam sebuah bujur sangkar di bawah garis diagonal. Nah ini garis diagonal ini disebut sebagai line of equality, jadi garis kemerataan sempurna. Ini garis diagonal. Nah, kurvanya di bawahnya semakin melengkung atau menjauhi garis diagonal semakin timpang distribusi pendapatannya. Sumbu, perhatikan sumbu vertikal itu menunjukkan persentase pendapatan nasional secara kumulatif, dan sumbu horizontal persentase penduduk secara kumulatif juga. Maka di sini angkanya 0 sampai 100, masing-masing 0 sampai 100% ya ini. Kemudian ini ada contoh dua kurva Lorenz ini. Jadi kurva Lorenz yang berada di sebelah kiri atau yang garis lengkungnya itu lebih kecil mendekati garis diagonal itu menggambarkan distribusi pendapatan yang relatif merata atau yang baik. Garis sebelah kanan yang lebar itu lengkungannya itu distribusi pendapatan yang timpang. Ini jadi distribusi pendapatan yang baik itu dicerminkan oleh kurva Lorenz yang berada di sebelah kiri. Nah ini tentang kurva Lorenz. Nah selanjutnya kita ke koefisien Gini atau tadi yang sudah disebutkan di muka tadi, rasio Gini atau koefisien Gini. Jadi koefisien Gini ini diambil dari nama orang berkebangsaan Italia ya, ini Corrado Gini yang menemukan pertama kali pada tahun 1912. Kemudian ini namanya diabadikan menjadi nama dari ukuran distribusi pendapatan Gini rasio tadi atau rasio Gini. Jadi rasio Gini ini juga dihitung atau diturunkan dari kurva Lorenz di muka tadi, dari kurva Lorenz dihitung. Jadi data-data yang ada di Badan Pusat Statistik ini yang terkait dengan distribusi pendapatan ini angka rasio Gini ini. Rasio Gini dan nanti kriteria Bank Dunia. Jadi besarnya rasio Gini atau koefisien Gini itu antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 itu semakin timpang distribusi pendapatannya. Jadi dengan tentunya rasio Gini yang baik itu yang kecil. Jadi semakin kecil atau mendekati 0. Nah sekarang ini cara menghitung rasio Gini, yaitu daerah yang diarsir ini, daerah A, luas daerah A dibagi luas daerah BCD, jadi separuh segitiga yang di bawah ini. Ya, ini. Jadi maka nanti diperoleh angka antara 0 sampai 1. Ya, sekarang ini koefisien Gini merupakan ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan agregat yang angkanya berkisar antara 0 sampai 1 tadi ya. Kemudian angka ketimpangan untuk negara-negara yang ketimpangan pendapatan dengan penduduknya dikenal tajam atau ketimpangannya sangat besar itu di atas 0,5, ini tepatnya antara 0,5 hingga 0,7. Sementara kalau untuk negara-negara distribusi pendapatannya dikenal relatif baik, merata, itu semakin kecil yaitu antara 0,2 sampai 0,35. Nah, dengan demikian yang antara 0,36 sampai 0,49 itu ketimpangan sedang ya, sedang. Jadi di atas 0,36. Jadi maka kalau kita melihat data di muka tadi, ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia ini ketimpangan sedang. Ya tadi antara 0,36 sampai 0,49. Nah, tadi di data
rasio Gini Indonesia saat ini berkisar pada angka 0,39. Ya, mudah-mudahan tidak sampai 0,5. Kalau sampai 0,5 berarti ketimpangannya tajam. Maka pemerintah harus menjaga supaya rasio Gini ini juga semakin kecil ya, harapannya semakin kecil. Kemudian satu lagi tentang kriteria Bank Dunia. Ya, Bank Dunia membagi 3 lapisan penduduk ini menjadi terdiri dari 40% penduduk berpendapatan terendah atau penduduk termiskin, kemudian 40% penduduk berpendapatan menengah, dan 20% penduduk berpendapatan tinggi. Nah, yang untuk ukuran distribusi pendapatan ini perhatiannya pada 40% penduduk berpendapatan terendah ini atau termiskin. Jadi kriterianya ini. Jadi apabila jadi ketimpangan suatu distribusi pendapatan suatu negara itu dikatakan memiliki ketimpangan yang parah atau yang tajam, itu apabila 40% penduduk berpendapatan terendah atau termiskin tadi menikmati kurang dari 12% pendapatan nasional. Kemudian ketimpangan moderat itu apabila 40% penduduk termiskin menikmati antara 12% sampai 17% dari pendapatan nasional, dan ketimpangan lunak itu apabila 40% penduduk berpendapatan terendah menikmati lebih dari 17% pendapatan nasional. Jadi semakin besar bagian dari pendapatan nasional yang dinikmati oleh 40% penduduk termiskin, berarti ketimpangannya semakin baik, ketimpangannya semakin merata. Ini tentang kriteria Bank Dunia. Sekarang bagaimana dengan kondisi di negara kita? Nah, ini beberapa data terkait distribusi pendapatan. Ya, ini angka rasio Gini dari tahun ke tahun berkisar pada angka 0,4 tadi tahun 2018 dan juga hampir 0,4. Jadi masih relatif belum banyak berubah ya. Mudah-mudahan tidak sampai lebih dari 0,5 ya, harus di bawah 0,5 ya. Kalau lebih dari 0,5 berarti ketimpangannya semakin tajam. Jadi kan kalau ketimpangan distribusi pendapatan itu parah, maka di sana kan artinya kemiskinan semakin meluas ya. Kemudian dari kriteria Bank Dunia ya, jadi kriteria Bank Dunia ini perhatian kita pada 40% penduduk berpendapatan terendah. Jadi angkanya ya saat ini lebih dari 17% pendapatan nasional itu dinikmati oleh lapisan penduduk ini, 40% penduduk berpendapatan terendah. Jadi antara kriteria Bank Dunia dan rasio Gini ini sebenarnya datanya adalah sejalan. Ini kan hanya beda ukuran saja. Tetapi apabila kita cermati ternyata maknanya itu sama ya, sejalan. Ya, demikian untuk sesi pertama dari materi distribusi pendapatan, pemerataan pembangunan dan kemiskinan. Demikian saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.